Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hardware dan juga software. Sebelum sampai di sana, saya akan membahaskan tentang pengenalan teknologi informasi. Jadi yang dimaksud dengan teknologi informasi ialah istilah terhadap berbagai macam hal dan kemampuan yang digunakan dalam pembentukan, penyimpanan dan penyebaran informasi. Kenapa diperlukan teknologi informasi tersebut? Karena yang pertama, kompleksitas tugas manajemen. Jadi tugas manajemen yang semakin banyak, semakin kompleks, semakin rumit, semakin banyak dibutuhkanlah sebuah teknologi informasi. Yang kedua adalah pengaruh globalisasi. Agar suatu negara itu tidak tertinggal dengan negara lain dan juga dia bisa mampu mengikuti perkembangan global, makanya dia dibutuhkan teknologi informasi. Selanjutnya perlunya respon time yang cepat. Selanjutnya ada namanya tekanan persaingan bisnis. Oke, di dalam persaingan bisnis itu sangat dibutuhkan sekali pemanfaatan teknologi informasi. Selanjutnya, sistem informasi itu ialah sistem yang menggunakan teknologi komputer untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis dan menyebarkan informasi. Jadi, teknologi informasi dan juga sistem informasi itu adalah sebuah kesatuan yang tidak bisa bergerak sendiri-sendiri. Mereka harus saling melengkapi agar terciptanya sebuah pekerjaan yang cepat, tepat dan akurat. Kemudian dalam sistem informasi itu ada 3 proses. Yang pertama itu dimulai dari data atau sebuah fakta yang masih mentah. Dia sudah berbentuk fakta, sudah beritanya sudah valid, tapi masih mentah, belum ada proses editing dan juga belum ada campur tangan yang lain di dalam fakta yang mentah ini. Kemudian lanjut ke tahap selanjutnya, ada namanya informasi. Jadi di informasi itu adalah data yang telah diorganisir sehingga memberi arti. Bermula dari data yang sudah bentuknya fakta, sudah valid informasinya, kemudian diorganisasi atau diolah dan sudah bisa mendapatkan arti atau informasi. Itu yang dinamakan dengan informasi. Selanjutnya ada namanya pengetahuan. Pengetahuan itu merupakan informasi yang diproses sehingga memberikan pembelajaran, pemahaman untuk dapat diaplikasikan. Jadi untuk menjadi sebuah pengetahuan itu berasal dari data, kemudian diolah menjadi informasi, kemudian informasi tersebut diolah kembali lagi sehingga menjadikan sebuah pengetahuan. Sistem informasi berbasis komputer atau Computer Based Information System atau biasa disebut dengan CWIS itu merupakan komputer teknologi komunikasi untuk melakukan tugas-tugas yang diinginkan. Jadi sebuah sistem informasi itu dia memang harus menggunakan komputer ya untuk pengelolaannya. Masuk kita ke materi yang selanjutnya. Materi yang mau kita bahas itu pada pertemuan kali ini adalah tentang hardware, software dan juga brainware. Jadi hardware itu biasa disebut dengan perangkat keras, software itu dengan perangkat lunak, sedangkan brainware itu adalah penggunanya atau humannya ya, kitanya. Komponen daripada hardware itu ada beberapa komponen ya. Yang pertama namanya adalah CPU atau Central Processing Unit. Ini adalah otak daripada si komputer tersebut. Kemudian ada tempat penyimpanannya atau biasa dengan storage ya, storage device. Selanjutnya ada perangkat inputnya, ada perangkat outputnya, kemudian ada peralatan komunikasinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang CPU. CPU itu dia ada 2 bagian lagi dalamnya. Kalau secara garis besar ya, sebenarnya dalamnya ini masih banyak sekali lagi, tidak hanya control unit dan arithmetic logic unit, ada juga register, ada cache memory dan kawan-kawan. Nah di dalam sini terlihat bahwasanya ada sebuah CPU. Kalau kalian pernah lihat bentuknya lebih kurang seperti ini.
letak segi 4, kemudian ada kakinya banyak, kemudian ada ini kipasnya, kemudian nanti CPU itu dimasukkan ke dalam kotak ini sedang berada di dalam motherboard. Kemudian providernya untuk yang prosesor yang besar untuk komputer ada dua, satu dari keluaran Intel, satu lagi dari AMD. Kalau untuk smartphone sekarang sudah banyak vendornya. Kalau yang dari Samsung dia namanya Exynos, kemudian kalau yang dari Huawei namanya Kirin, kemudian yang produk Amerika ada Snapdragon sama MediaTek. Ini tergantung smartphone-nya nanti dia mau menggunakan apa untuk prosesornya. Selanjutnya untuk media penyimpanan storage, dia ada bagian-bagiannya lagi, ada namanya primary storage atau biasa disebut dengan RAM-nya ya. RAM itu adalah random access memory. Untuk perkembangan RAM-nya dari dulu namanya itu dia ada DRAM atau dynamic RAM, kemudian masuk lagi ke teknologi selanjutnya ada static RAM, kemudian EDORAM, SDRAM. Nah sampai di SDRAM ini asal muasal RAM yang ada sekarang ya, synchronous dynamic RAM. Setelah synchronous dynamic RAM diolah lagi gimana caranya agar dia bisa lebih besar, lebih cepat dan lebih mudah. Lebih mudah di sini itu maksudnya lebih mudah penggunaannya gitu ya. Nah, oleh sebab itu dibuat lagi dengan istilah double data rate synchronous RAM atau biasa disebut dengan DDR. Nah yang DDR ini yang sekarang yang berkembang sampai yang teknologi terbaru sudah pakai DDR4, DDR 2, 3 sampai 4. Kalau untuk saat ini tahun 2020 teknologi RAM-nya itu sudah menggunakan DDR yang versi keempat. Kemudian ada namanya ROM. ROM itu adalah read only memory. Jadi bedanya RAM dengan ROM itu, kalau RAM apabila ada arus listrik dia akan bekerja, kemudian apabila arus listriknya sudah tidak ada lagi, komputernya dimatikan, data yang ada pada RAM tersebut akan hilang. Nah, kalau untuk ROM ya, apabila ada arus listrik dia akan bekerja, tapi apabila arus listriknya dia sudah tidak ada lagi atau komputernya dimatikan, mati lampu dan lain-lain, datanya tetap ada. Itu ya bedanya RAM dengan ROM ya. Kalau RAM dia bekerja kalau ada arus listriknya habis dia hilang datanya. Kalau ROM dia tidak hilang datanya. Kemudian di ROM itu atau read only, jadi hanya bisa membaca saja ya kalau misalnya kita artikan. Ya, jadi datanya itu kita simpan dalam ROM, sudah tertanam di dalam ROM tersebut. Ada bermacam-macam di sini modelnya. Ada namanya PRI-ROM, EEPROM, EEPROM ya. Bentuknya seperti ini. Kalau kalian mungkin pernah lihat barang-barang elektronik, bentuknya seperti IC gitu ya. Nah, ini kakinya banyak, nanti disolderkan ke dalam motherboardnya. Kemudian tempat penyimpanan, kalau yang ini saya rasa sudah sangat familiar sekali. Dia bentuknya adalah dalam bentuk flash atau biasa disebut dengan flash disk, USB flash disk gitu ya. Nah itu adalah tempat penyimpanan selanjutnya. Yang bagian primary, selanjutnya yang secondary atau penyimpanan kedua. Kalau dia tadi itu ada primary, itu adalah penyimpanan utama, masuk ke penyimpanan kedua namanya adalah secondary storage. Macam-macamnya, ada yang terbuat dari namanya magnetic storage atau magnetic tape. Selanjutnya ada namanya magnetic disk atau biasa disebut dengan hard disk ini ya. Nah lebih kurang seperti ini bentuk hard disk itu. Ini ada dalam komputer atau dalam laptop kalian ada biasanya hard disk tersebut. Kemudian bagi yang dulu masih ketemu dengan floppy disk atau disket, ini dia bentuk wujudnya.
untuk teknologi yang sekarang, penyimpanan harddisk ini sudah mulai ditinggalkan. Kita sudah masuk di era namanya SSD ya, atau solid state drive. Apa keuntungannya menggunakan solid state drive? Keuntungannya adalah di kecepatannya yang sangat tinggi. Kalau harddisk itu yang paling bagus harddisknya ya, itu kecepatan maksimalnya hanya bisa sampai 100 MB per second maksimal. Sedangkan SSD itu yang paling rendah kecepatannya bisa sampai 300 MB per second. Jadi ada 3 kali lipat kecepatannya harddisk itu di SSD paling rendah kecepatannya. Kalau mau yang kencang sudah ada sampai 1000, 1200 kalau yang untuk SSD ini ya kecepatannya. Tapi kalau yang paling rendah ada di sekitar 300 MB per second. Oleh sebab itu teknologi harddisk ini sekarang sudah mulai ditinggalkan. Dia hanya digunakan biasanya untuk kebutuhan yang tidak untuk komputer lagi, tidak untuk laptop atau komputer lagi. Mungkin masih dipakai di CCTV. Nah itu kan dia tidak membutuhkan kecepatan yang tinggi, hanya membutuhkan tempat penyimpanan yang besar saja. Nah makanya dia masih dipakai di bagian di sana. Sedangkan kalau untuk komputer atau laptop yang membutuhkan kecepatan tinggi sudah mulai ditinggalkan si harddisk ini. Kemudian ini adalah hierarki media penyimpanan. Jadi kalau yang untuk primary seperti yang saya bilang tadi, primary itu penyimpanan utamanya ada di untuk register CPU, kemudian cache untuk CPU dan juga untuk RAM. Sedangkan untuk secondary itu tempat magnetic disk, kemudian optical disk, ini untuk CD ya, optical disk, kemudian untuk magnetic tape. Semakin dia ke atas itu semakin cepat, harganya juga makin mahal, kapasitasnya makin kecil. Tapi kalau ke bawah kapasitasnya makin besar, harganya makin murah, tapi kecepatannya makin rendah. Lebih kurang seperti itulah hierarki media penyimpanan dalam memori. Selanjutnya ada perbandingan primary storage dan secondary storage. Kalau dia yang primary itu dia ada temporary, ada versus permanen. Jadi ini yang saya jelaskan tadi, hanya dapat menyimpan data jika komputer nyala dan dapat menyimpan data jika komputer mati. Itu tadi yang primary dan secondary ya. Selanjutnya ada namanya peralatan input device ya, seperti keyboard, mouse, trackball, joystick, kemudian ada barcode, headprint reader, image scanner. Nah itu beberapa contoh-contoh perangkat keras gitu. Selanjutnya ada namanya monitor. Contoh sini monitornya si TV tabung ya, sekarang semua sudah LCD gitu ya. Dan ada printer itu ada dua macam juga. Ada yang namanya dot matrix, ini yang biasa kalau kalian temukan di kantor PLN yang suaranya sangat keras. Dan yang di bawah satu lagi ada yang inkjet, ini yang tidak bersuara itu ya. Di cara memprintnya itu disuntikkan ya, diinjetkan ke kertasnya. Sedangkan dot matrix ini ada jarum-jarumnya, tekan-tekan ya jarum tersebut. Selanjutnya ada namanya plotters, ini yang biasa dipakai orang advertising gitu ya. Kemudian ada komputer output microfile film, ini di tempat studio foto. Mencetak foto itu pakai seperti ini model printernya. Kalau ini untuk cetak baliho yang itu seperti itu modelnya, namanya plotters. Kemudian kita masuk ke bagian namanya software atau perangkat lunak. Jadi perangkat lunak itu dia macam-macam modelnya. Ada sistem kontrol, ada untuk mengontrol program, mendukung sebuah program menjadi sebuah tambahan atau meningkatkan performa, dan juga untuk menjaga si program tersebut. Jadi macam-macamnya itu dia bisa untuk mengontrol, mendukung program tersebut sebagai tambahan daripada si program, atau untuk meningkatkan performa dan juga untuk menjaga si program.
Bahasa-bahasa pemrograman ini sebenarnya banyak ya, tapi ini saya berikan beberapa contoh yang mudah mungkin dimengerti. Namanya ada bahasa pemrograman natural atau natural language. Selanjutnya ada namanya pemrograman virtual, jadi secara virtual melakukan pemrogramannya. Untuk buat web namanya itu pemrogramannya adalah HTML atau Hypertext Markup Language. Kemudian VR kalau kalian pernah lihat itu ada seperti kacamata, kemudian ya kacamatanya besar ya, yang tebal itu kita letakkan di pas depan mata, kemudian kita bergerak. Pergerakan kita itu yang nanti diikuti oleh si kacamata ini, namanya tuh VR gitu ya, atau di handphone biasa udah ada namanya ini VR gitu ya, VR modeling object. Kemudian ada namanya bahasa pemrograman object oriented, ini sudah bahasa pemrograman tingkat lanjut ya. Kalau ada pemrograman dasar, nah pemrograman dasar itu dilanjutkan menjadi object oriented atau sudah lebih besar cakupannya. Oke, kita masuk ke bagian software komputer. Jadi software itu bagaimana cara menggunakannya? Yang pertama itu ya dia di-install terlebih dahulu, bisa menggunakan medianya CD. Setelah itu di-run atau dijalankan si software tersebut di komputernya, kemudian nanti baru bisa digunakan. Jadi ini sama sekali belum ada programnya. Setelah itu diinstalkan, nanti dilihat di awal program sudah ada terinstall, baru bisa dibuka dan digunakan si software tersebut. Selanjutnya ada yang disebut dengan namanya GUI, Graphical User Interface. Jadi yang dinamakan dengan GUI itu sudah memiliki, yang mudahnya itu sudah memiliki warna dia. Warnanya itu tidak hanya hitam dan putih, ini sudah ada biru-birunya, sudah ada ikonnya, sudah bisa dijalankan mouse-nya. Di dulu itu sebelum GUI namanya adalah CLI atau Command Line Interface. Itu hanya ada teks saja, tidak ada gambar-gambarnya, ikon-ikonnya, tidak ada warna-warnanya, dan hanya polos saja. Tapi sekarang sudah namanya GUI. Selanjutnya program yang dimaksud dengan software itu ya, sistem software itu adalah program yang menjalankan operasi-operasi dan peralatan pada komputer. Misalnya ini ada sistem operasi itu misalnya adalah Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows XP. Nah itu sistem operasi. Kemudian ada selanjutnya namanya program utility. Program utility itu digunakan untuk memelihara, memanajemen komputer, peralatannya, dan program-programnya. Si sistem operasi itu anggap saja sebagai induknya. Kemudian induknya ini ya tidak bisa bekerja lagi, bisa dia bekerja, tapi harus didukung oleh si program utility ini. Jadi misalnya kalian sudah menginstal softwarenya Windows 10, mau mengetik, nah itu sistem operasi baru menyediakan sistemnya saja. Kalau mau mengetik berarti kita harus menginstalkan misalnya Microsoft Office-nya terlebih dahulu. Microsoft Office itu masuk ke dalam program utility-nya itu. Jadi ada sistem operasi, ada program utility. Kemudian apa yang dimaksud software application adalah program-program yang digunakan untuk keperluan tertentu, misalnya seperti ini, untuk bisnis, untuk mengetik, untuk Excel, untuk database, untuk presentasi ya. Kalau misalnya untuk yang bagian multimedia, dia untuk menggambar, menonton, untuk membuat pack authoring, kemudian ada untuk sendiri, bisa untuk text privation, bisa untuk clip art, image gallery, untuk menyimpan foto, gambar dan lain-lain ya. Selanjutnya bisa juga untuk berkomunikasi, mengirim email, untuk chatting, instant message, buka web, video conference, dan lain-lain.
itu digunakan si software itu untuk keperluannya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya.